Oke, kita lanjut ya. Sekarang membahas pasar ditinjau dari wujudnya. Nah, pasar itu ada yang wujudnya konkret dan ada yang wujudnya abstrak. Nah, kalau pasar konkret itu bertemu secara langsung. Jadi, penjual dan pembeli itu bertemu secara langsung, tatap muka gitu ya. Terjadi kesepakatan juga secara tatap muka gitu. Yang kedua, pasar abstrak, tidak bertemu secara langsung. Jadi, di pasar abstrak itu, pembeli dan penjualnya tidak bertemu secara langsung. Kayak contohnya itu di pasar online gitu ya. Itu contohnya pasar abstrak, karena pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Next, pasar ditinjau dari barang yang diperjualbelikan. Ada dua di sini, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Nah, kalau pasar barang konsumsi itu di sana barang atau produk yang diperjualbelikan langsung dikonsumsi oleh pembeli gitu ya. Jadi barang akhir gitu. Kalau pasar barang produksi itu barang atau produk yang diperjualbelikan akan diproduksi lagi agar menjadi produk baru yang akan diperjualbelikan. Oke, next kita bahas perbedaan-perbedaan pasar. Pasar persaingan sempurna versus pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna itu adalah di mana penjual dan pembeli sama-sama tahu keadaan pasar. Maksudnya di sini keduanya sama-sama tahu harga untuk suatu produk itu berapa. Jadi di sini penjual nggak bisa bebas menentukan harga karena pembeli sudah paham tentang harga jual yang sesuai untuk produknya. Nah, di sini juga dijelaskan barang yang diperjualbelikan di pasar sempurna itu jenisnya homogen. Homogen itu maksudnya sejenis gitu ya. Jadi misalkan di pasar itu ada yang jual mie atau beras atau bahan pokok lainnya. Nah, itu sama gitu ya penjual-penjual. Ya, jadi sama ya di pasar sempurna itu yang diperjualbelikan sejenis. Misal ada yang jualan sembako, yang lain atau toko-toko lain juga berjualan sembako gitu. Jadi harganya ya sama gitu ya di satu pedagang dengan pedagang lainnya gitu. Nah, sedangkan pasar persaingan tidak sempurna adalah di mana suatu pasar sedikit penjualnya namun banyak pembelinya. Kenapa? Karena di situ pembeli banyak permintaannya dan yang menyediakan produknya itu hanya sedikit. Jadi barangnya atau penjualnya cuma sedikit. Nah, di sini penjual bisa menentukan harga yang tinggi. Yang kedua, pasar monopoli versus pasar oligopoli. Nah, penjelasannya, pasar monopoli adalah pasar di mana seluruh penawaran terhadap permintaan telah dikuasai oleh satu organisasi penjual tertentu. Contohnya, pasar monopoli itu PT PLN. Nah, kan yang menguasai listrik negara itu kan PLN doang kan, nggak ada penjual lain, nggak ada penjual listrik yang lain, ya kan? Cuma PT PLN. Nah, itu contohnya dikuasai oleh satu organisasi atau satu penjual. Oke, selanjutnya pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa penjual yang menjual suatu barang tertentu, sehingga penjual satu dan lainnya dapat mempengaruhi harga. Ya, ini pasar oligopoli itu ya pasar-pasar yang banyak penjualnya gitu ya, beda sama monopoli. Yang ketiga ada pasar modern versus pasar tradisional. Ya, ini gampang banget ya cara ngebedainnya. Kalau pasar tradisional, di situ terjadi proses tawar-menawar. Nah, kalau di pasar modern nggak ada tawar-menawar, karena harganya langsung tertera ya, kemudian langsung dibayar ke kasir. Kalau di tradisional, sama penjual dan pembeli itu terjadi tawar-menawar gitu ya. Itu serunya di pasar tradisional.
Keempat, ada pasar uang versus pasar modal. Nah, ini mungkin kalian masih jarang banget dengar ya, kecuali kalau kalian yang udah belajar ekonomi, terus dengar berita-berita ekonomi. Nah, ini biasanya ada pasar uang. Nah, pasar uang merupakan pertemuan antara pemilik dana dengan nasabah yang dihubungkan oleh broker. Nah, ini jadi di sana diperjualbelikannya berupa surat-surat berharga, gitu ya. Nah, itu kalau pasar uang. Dan kalau pasar modal, itu merupakan tempat diperjualbelikannya instrumen keuangan jangka panjang. Contohnya yang diperjualbelikan itu reksadana, terus ada saham gitu ya. Nah, itu biasanya diperjualbelikan di pasar modal.